Nama saya Nurinda Azza, mahasiswi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta, selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara webinar pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, sambutan sekaligus pembuka acara oleh Ketua Pelaksana. Keempat, pembacaan CV pemateri. Kelima, pemaparan pemateri. Keenam, sesi tanya jawab. Ketujuh, foto bersama, dan ke-8 penutup. Sebelum kita lanjut ke sambutan, untuk teman-teman peserta, kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu adalah sambutan sekaligus pembuka acara oleh Ketua Pelaksana Bapak Abdul Khalik MPD. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati di sini Hadid Suherman, SEMOR. Yang saya hormati para peserta mungkin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih telah bergabung pada kesempatan kali ini pada kegiatan pengabdian masyarakat dampak penyelaman terhadap fisiologi tubuh manusia. Jadi memang khususnya bagi penyelam pemula nih ya. Jadi memang mungkin Mas Hadid atau teman-teman yang lain juga mungkin sering mendapati gitu ya, dampak penyelaman terhadap fisiologi tubuh penyelam. Jadi mungkin banyak hal-hal yang perlu diperhatikan ya, mungkin apapun nanti dampak dari penyelaman itu sendiri terhadap tubuh manusia. Ya. Kadang mungkin dampak negatifnya adalah salah satunya mungkin nanti terjadi seperti squeeze atau mungkin barotrauma gitu ya, itu juga sering terjadi. Mungkin nanti akan banyak dibahas sama Mas Hadid sebagai narasumber pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan terselenggaranya pengabdian masyarakat di Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta tentang dampak penyelaman terhadap fisiologi tubuh manusia bagi penyelam pemula dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya kepada para peserta. Itu saja sambutan dari saya selaku Ketua Panitia Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta tentang penyelaman terhadap fisiologi tubuh manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu nunggu lama-lama, akan ada pemaparan CV pemateri yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudari Fariza Ilmanur Agnia. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada Nurinda selaku MC. Hadirin peserta webinar sekalian, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu. Yang saya hormati Bapak Abdul Khalik MPD selaku Ketua Pelaksana sekaligus dosen mata kuliah Selam. Yang saya hormati Bapak Hadid Suherman MOR selaku pemateri pada hari ini. Dan saya hormati Bapak Ibu peserta seminar hari ini. Seminar hari ini yaitu penyuluhan dampak penyelaman terhadap penyelam bagi penyelam pemula. Kita mulai, izinkan saya membaca CV pemateri pada siang hari ini. Nama Hadid Suherman SEMOR, tempat tanggal lahir Karawang 14 Mei 1979. Alamat Asrama Pusdiksi Kota Bogor. Pendidikan formal S2 Sport Science ITB. Pendidikan non-formal POSI SIMAS2 Smart Instructor, PSS Scuba Instructor, PSS Search and Salvage Instructor, PSS Underwater Navigation Instructor, PSS Night Dive Instructor, Ketua Umum POSSI Kota Bogor, Ketua Bidang Pembinaan K3 PK3 DAI, Founding Father, Ketua Mila Kancana Dive Center, Founding Father, Ketua Karawang Explore. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri Bapak Hadid Suherman MOR untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi bertatap muka dalam acara webinar untuk kesempatan siang hari ini terkait dengan penyelaman. Berbicara terkait dengan penyelaman, tentunya aktivitas ini
membutuhkan pembelajaran yang benar, membutuhkan pembelajaran yang baik. Bagaimana pembelajarannya? Tentunya harus melalui mekanisme yang benar juga. Artinya kita belajar menyelam itu jangan hanya asal belajar. Jangan kepada orang yang baru sekali dua kali menyelam, kemudian kita coba belajar. Ini punya resiko yang bahkan bisa menyebabkan sampai terjadinya kematian. Karena itu para peserta sekalian, mudah-mudahan pada kesempatan siang hari ini akan bisa lebih mengenal lagi dampak jeleknya, terutama dampak jeleknya penyelaman ini bagi tubuh kita. Kalau penyelaman ini memiliki dampak tentunya, sama seperti kita berkendara, memiliki dampak. Ada dampak negatif, ada dampak positif. Dampak negatif bisa kita hindari jika kita melaksanakan penyelaman dengan benar. Tentunya melalui pelatihan-pelatihan yang benar. Penyelaman ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya fisiologi, yaitu terkait dengan bagaimana kita mempelajari fungsi-fungsi organisme, fungsi-fungsi organ tubuh kita. Dalam hal ini terkait dengan penyelaman berarti organ tubuh yang digunakan pada saat kegiatan penyelaman. Kegiatan menyelam tentunya seorang penyelam dia harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Otomatis kita harus mampu beradaptasi dalam lingkungan baru itu. Tentunya melalui proses pembelajaran terhadap batas-batas fisiologi. Mulai dari teori, pengetahuan akademis tentang penyelaman itu sendiri, di mana di situ juga dikupas terkait dengan fisiologi selam, pengaruh-pengaruhnya terhadap tubuh kita, praktek-prakteknya juga paling tidak minimal 3-4 hari itu di kolam. Kemudian di laut paling tidak minimal 3 kali penyelaman. Yang memang sudah standar internasional sekali lagi karena seluruh aplikasi selam pasti menerapkan standar itu. Baik, dalam menyelam tentu tidak akan pernah lepas dari yang namanya tekanan, ya. Tekanan di atmosfer, tekanan di permukaan bumi, tekanan di permukaan laut, terutama kita di sini besarannya adalah 1 atmosfer. Semakin berkurang kita naik ke ketinggian, maka tekanan pun juga akan berkurang. Begitu juga sebaliknya, semakin kita menyelam atau kita berada di bawah permukaan air, maka akan semakin besar juga tekanan. Setiap penambahan kedalaman 10 meter itu akan bertambah 1 atmosfer. Semakin dalam menyelam, maka semakin besar tekanan yang kita terima. Tekanan inilah sebetulnya yang membuat kita harus mempelajari tentang fisiologi organ-organ tubuh kita. Kita bisa tahu bagian-bagian tubuh mana sih yang sering atau yang mendapatkan tekanan ketika kita melakukan penyelaman. Yang pertama kita merasakan dampak daripada tekanan itu sendiri adalah bagian telinga. Bagian sinus. Bagian sinus ini dia merupakan rongga-rongga di tulang kepala kita. Bagian paru-paru yang merupakan salah satu organ pernapasan. Kemudian organ pernapasan itu sendiri dan kemudian peredaran darah. Ada lagi terkait dengan masker yang kita gunakan, bisa menyebabkan juga penyakit akibat daripada penyelaman. Kemudian wetsuit yang kita gunakan juga bisa menyebabkan penyakit akibat daripada penyelaman. Kemudian juga gigi, ini juga bisa menyebabkan penyakit. Kalau kita melakukan penyelaman, tentunya gigi yang seperti apa sih, gitu kan. Nah, ini adalah bagian-bagian tubuh yang memang akan mendapatkan dampak langsung ketika kita melakukan penyelaman akibat daripada bertambahnya tekanan di kedalaman. Nah, ini untuk pengobatan ya, pengobatan kalau kita sudah mendapatkan rasa sakit, ada tekanan, segera lakukan aktualisasi. Sinus, ini merupakan rongga kecil yang terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak. Sinus ini terletak di bagian belakang tulang dahi, bagian dalam struktur tulang pipi, kemudian kedua sisi batang hidung dan belakang mata. Gejala utamanya hidung tersumbat.
Ini gejala-gejala sinusitis ya, dalam bentuk gambar. Sistem pernapasan ataupun respirasi merupakan organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Hubungannya dengan nanti hukum Boyle. Volume berbanding terbalik dengan tekanan. Jika tekanan meningkat, maka volume berkurang. Begitu juga sebaliknya. Jika tekanan berkurang, maka volume meningkat. Penyelam tahan napas, dia semakin dalam menyelam akan semakin besar tekanan. Sesuai dengan hukum Boyle, maka volume paru-paru akan semakin mengecil. Nah, ketika volume dari paru-paru lebih mengecil lagi, pembuluh darah rongga dada pecah dan bisa mengisi ruangan baru. Sehingga alveoli terisi darah dan cairan jaringan. Kemudian terjadi kolet, bisa menyebabkan kematian. Pada penyelaman scuba, barotrauma waktu turun dapat dihindari dengan cara bernapas normal, dalam, dan teratur. Proses equalizing secara otomatis melalui pernapasan. Baik, barotrauma waktu naik. Nah, ini yang harus dihindari oleh peselam scuba. Nah, ini terjadi jika penyelam naik ke permukaan dengan menahan napas. Terjadi jika penyelam naik ke permukaan dengan menahan napas. Pencegahannya selalu bernapas secara normal, perlahan dan dalam ketika menyelam. Kemudian naik ke permukaan secara perlahan. Barotrauma muka. Barotrauma muka ini terjadi kalau kita menggunakan masker terlalu kencang, ya. Kalau itu menggunakan masker jangan terlalu kencang ketika di permukaan. Kemudian pada saat di bawah, ketika kita mendapatkan tekanan dari air, maka kita pun harus melakukan equalizing terhadap masker. Bagaimana equalizing terhadap masker? Cukup menghembuskan udara ke dalam masker saja, bukan keliling masker ya. Tapi ini menghembuskan udara ke dalam masker saja untuk mengimbangi tekanan di luar. Squeeze pada gigi, ya, squeeze pada gigi. Nah, ini juga sering terjadi kalau gigi kita bolong, tapi normalkan dulu giginya. Normalkan dulu, pakai anti sensitif mungkin ya giginya, atau yang berlubang ditambal dulu, untuk bisa untuk menghindari terjadinya squeeze pada gigi. Terima kasih atas perhatiannya. Suhendra dari Lewiliang. Apakah ada program sertifikasi diving yang disubsidi oleh pemerintah atau lembaga selain pemerintah? Jika memang ada, mungkin bisa Pak Hadid kasih informasi untuk cara mendapatkan program itu. Terkait dengan program sertifikasi diving yang disubsidi oleh pemerintah, itu sebetulnya pemerintah bisa saja melakukan itu kalau ada yang mengusulkan. Tapi kalau tidak ada yang mengusulkan untuk program, agak sulit. Nah, ini kembali lagi yang harus didekati adalah lembaga-lembaga yang memang sudah dipercaya oleh pemerintah. Mohon maaf, ini saya sering menyelenggarakan sertifikasi selam disubsidi tapi tidak gratis 100%. Terima kasih Pak Hadid atas jawaban-jawaban pertanyaan dari peserta. Hadirin sekalian, demikianlah acara webinar kali ini. Penyuluhan dampak penyelaman terhadap penyelam bagi penyelam pemula. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide 2. 1, 2, 3. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.